Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara absen pada acara sosialisasi, identifikasi, dan jemput data masyarakat miskin yang digelar oleh Dinas Sosial. Tidak hadirnya perwakilan Disduk Capil itu membuat geram Wakil Bupati Lampung Utara, Ardian Saputra. Hadir berarti Disduk Capilnya mau Kabupaten Lampung Utara ini miskin. Wakil Bupati marah karena sosialisasi itu erat kaitannya dengan kerja Disduk Capil dan kinerjanya akan dievaluasi. Dengan tidak hadirnya di acara tersebut, Wakil Bupati Ardian Saputra menuduh Disduk Capil membiarkan masyarakatnya miskin. Ini mau saya tanya, kenapa Capil tidak bisa hadir pada hari ini? Karena ini kan program kabupaten. Program bupati, berarti kalau Capil tidak hadir, Capil tidak mau membantu dan mensukseskan program ini dan tidak mau membantu masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Apakah kita akan melakukan evaluasi untuk? Kita akan lakukan evaluasi. Saat dikonfirmasi ke kantornya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara, Hairul Anwar mengaku kesalahannya. Ia beralasan hadir pada acara itu namun terlambat datang. Terkait dengan acara Sijamin yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Aula Pertanian, kami memang mengakui bahwa itu kesalahan kami yang agak terlambat untuk hadir sehingga kami dinyatakan tidak hadir. Jadi itu murni kesalahan daripada kami dan kami mohon maaf dan mudah-mudahan ke depan akan kami perbaiki. Sosialisasi pendataan warga miskin di Lampung Utara itu bertujuan agar bantuan sosial bagi mereka tepat sasaran. Pendataan juga untuk mendeteksi apakah jumlah warga miskin tahun ini bertambah atau sudah menurun. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Permasalahan sulitnya mendapat obat-obatan hewan yang dialami peternak terjawab sudah. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengklaim sudah dikirimi bantuan oleh pemerintah pusat. Adapun rincian jumlahnya 428 botol vitamin, 384 botol antibiotik, 446 botol antihistamin, hingga sejumlah disinfektan, alat pengaman diri atau APD, kelengkapan kesehatan hingga vaksin untuk penyakit kuku dan mulut atau PMK. Bantuan obat-obatan dan vitamin itu didapat melalui Kementerian Pertanian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Bantuan itu sudah didistribusikan pada para peternak di 15 daerah di Lampung. Untuk obat-obatan, kita juga sudah mendapat bantuan juga ya dari pusat, dari Kementan dan juga dari BNPB. Nah ini kita sudah salurkan ke 15. Sebagian sudah kita distribusikan, tetapi ini kita bagi proporsional ya ke 15 kabupaten kota. Bantuan itu diharapkan bisa mencegah penyebaran PMK. Tersedianya obat-obatan itu juga untuk sementara membuat para peternak tidak lagi khawatir kekurangan vitamin hewan. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung, kasus PMK ditemukan di 6 kabupaten, yakni Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Metro. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Vaksinasi booster kedua belum dilaksanakan di Provinsi Lampung. Ini karena pencapaian vaksinasi booster pertama masih rendah. Menurut data Kementerian Kesehatan, pencapaian vaksinasi booster di Lampung baru 15% atau sekitar 1 juta orang saja. Padahal targetnya 6,6 juta orang. Vaksinasi pertama dan kedua pun belum mencapai 100%. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia Lampung, Dr. Boy Zahlul Zaini mengatakan, pencapaian vaksinasi ketiga itu dinilai masih sangat sedikit, mengingat jarak waktu dengan vaksinasi kedua sudah cukup lama. Pemprov Lampung diminta segera membuat target vaksinasi booster tahap pertama dan tahap kedua supaya lebih efektif dan menjangkau banyak orang. Intens ya untuk melakukan bahkan door to door teman-teman di puskes ini untuk supaya masyarakat bisa melakukan vaksin. Nah, ini yang kita harapkan. Yang vaksin kedua terus
mencapai 90% lebih, kita harapkan yang booster 1 ini juga harus lebih banyak pencapaiannya, dan nanti diikuti oleh vaksin 2 yang sekarang sasarannya adalah nakes. Pemerintah pusat kini telah memulai pemberian vaksinasi booster kedua atau dosis keempat. Sasaran pertama vaksinasi booster kedua yakni tenaga kesehatan karena rentan terpapar COVID-19. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus mendatangkan berkah bagi para penjual bendera merah putih dan umbul-umbul musiman di sejumlah wilayah di Lampung. Tak terkecuali di Lampung Barat, Rabu siang para pedagang bendera sudah berjajar di sekitar kantor Pemda. Menurut para pedagang, omset mereka tahun ini naik dibanding 2 tahun lalu saat pandemi COVID-19 memuncak. Sebagian pedagang bendera berasal dari Jawa Barat. Mereka merantau ke Lampung selama bulan Agustus karena penjualan bendera dan umbul-umbul lebih laris dibanding di daerahnya. Setiap hari mereka bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp500.000. Memang setiap tahun apa gimana? Setiap tahun. Setiap tahun? Iya. Dari sana langsung ke sini? Iya. Oh, sejak kapan, Pak? Udah tahun 87. Udah 17 tahun sekarang. 17 tahun? Iya. Jualan ini? Jualan ini. Ke Lampung Barat? Iya. Gimana penjualan, Pak? Ya lumayan juga. Lumayan ya? Iya. Karena udah deket mau 17 Agustus ya? Cuma bulan Agustus aja. Iya. Warga Lampung Barat antusias menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 karena tahun ini suasananya berbeda dibanding 2 tahun lalu. Mereka membeli pernak-pernik bendera untuk dipasang di rumah atau di mobilnya. Iya bang, ini untuk menyambut 17 Agustus. Beli yang model apa bang? Ini tadi ngelihat model ketupat bagus kan, beda dari yang biasanya, jadi udah dibeli untuk digantungkan di mobil. Emang biasanya kayak mana bang? Biasanya beli yang bendera-bendera gitu aja. Iya. Warga berharap kondisi pandemi terus mereda sehingga perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia bisa lebih semarak sebagai upaya menghargai jasa para pahlawan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.